أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang sudah tanggal 7 Ramadan tahun 1446 Hijriah, yang artinya sudah 7 hari kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang begitu mulia ini. Dan juga Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, yang kalaulah kita menghitung-hitung nikmat tersebut, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang dhaif, yang lemah, untuk selalu bersyukuri nikmat-nikmatnya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian selawat bertangkaikan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana beliau sudah berjuang, beliau mengorbankan hidupnya, mengorbankan waktu luangnya demi menegakkan kalimat la ilaha illallah dan demi menyebarkan agama Islam di penjuru muka bumi ini. Semoga kelak di yaumil akhir kelak kita akan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun judul kultum yang akan khatib sampaikan adalah doa adalah ibadah. Judul ini diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian beliau membaca firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, Rabb berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surah Ghafir ayat 60. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat dan hadis yang mendorong, bahkan memerintahkan kita selaku kaum muslimin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu akan tetap bermanfaat bagi sesuatu yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi. Masalah doa merupakan masalah yang besar
dan memiliki keutamaan yang juga besar. Doa merupakan jalan penting bagi seorang mukmin untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Namun meski demikian, betapa banyak orang yang mengabaikan cara yang teramat penting ini. Di antara ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran yang menganjurkan bahkan memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah adalah firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan jika mereka bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa selagi ia memohon kepadaku. Maka hendaknya ia memenuhi segala perintahku dan agar mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Dan juga mengenai doa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddud qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birr. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi, Tabrani dan Al-Bazzar. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawab Al-Kafi mengatakan, doa itu termasuk sabab atau faktor yang penting, paling penting dalam menolak segala hal yang tidak disukai, juga dalam menggapai harapan. Doa adalah obat yang paling mujarab, sekaligus musuh bagi bala bencana, karena doa bisa menangkal dan bisa juga mengusirnya. Dan juga doa bisa menghilangkan bala yang akan menimpa, dan bisa pula meringankan beban yang telah menimpa. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon karunia-Nya dengan karunia apa yang kita inginkan. Jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah. Mari kita lihat kisah para nabi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Adam alaihissalam, bagaimana ia berdoa kepada Allah agar Allah menerima taubatnya setelah ia berbuat zalim dengan memakan buah terlarang, hingga Allah mengabulkan doanya. Lihatlah kepada Nabi Yunus alaihissalam, bagaimana ia berdoa ketika ia berada dalam ikan paus, di dalam perut ikan paus, hingga Allah mengabulkan doanya, sehingga ia dibebaskan dari kesedihan dan dikeluarkan dari perut ikan paus tersebut. Begitu pula dengan Nabi Ayub, bagaimana ia berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitnya setelah 18 tahun didera penyakit, hingga Allah mengabulkan doanya dan menyembuhkan penyakitnya. Bahkan, wahai para jamaah sekalian, iblis laknatullah alaih, ketika ia meminta kepada Allah agar kiranya Allah menangguhkan iblis hingga hari kiamat, bahkan Allah mengabulkannya. Lantas, mengapa kita masih tidak mau berdoa kepada Allah? Bahkan iblis yang dicap sebagai makhluk yang paling buruk berdoa kepada Allah, maka Allah mengabulkan. Mengapa kita tidak? Oleh karena itu, wahai para jamaah sekalian, sudah sepantasnya bagi kita sebagai kaum yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan keagungan doa. Apapun yang kita inginkan, apapun masalah yang kita hadapi, hendaknya kita tidak melupakan doa, memohon pertolongan Allah, bersimpuh memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sembari mengiringinya dengan usaha yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan kemampuan kita. Semoga melalui kultum subuh yang singkat ini dapat memotivasi kita semua, terkhusus kepada khatib pribadi, untuk selalu berdoa kepada Allah, tidak melupakannya, karena Rasulullah SAW bersabda, innahu
man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Sesungguhnya barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Bukhari. Demikianlah kultum subuh yang dapat khatib sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Khatib akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.